Selamat sore dari Tajikistan. Ini adalah hari pertama aku di Tajikistan. Sekilas aku dari pandangan pertamaku di ibu kota Dushanbe, tatanan ruang kotanya cukup tertata bagus dan bersih. Aku mencoba menyeberangi jalan melalui penyeberangan bawah tanah. Penyeberangan bawah tanah seperti ini sudah banyak dibangun di Dushanbe sehingga orang-orang, terutama pejalan kaki, tidak perlu repot atau kesusahan untuk menyeberangi jalan raya. Penyeberangan seperti lorong ini dibangun begitu luas di sini dengan tangga-tangganya yang panjang. Aku melewati penyeberangan bawah tanah yang cukup panjang. Sepi banget ya, cuma berpapasan dengan satu orang pejalan kaki. Padahal ini lokasinya 3 kilometeran aja dari city center. Agak deg-degan sih baru pertama kali menginjakkan kaki di negeri tanah Tajik ini. Aku diceritain sama orang sini, kalau di sini itu jarang banget traveler cewek sendirian. Tidak hanya jarang traveler cewek sih, tetapi memang jarang traveler yang pergi di negeri Asia Tengah ini. Tajikistan ya memang kurang populer untuk destinasi wisata turis. Beda sama tetangga sebelah Uzbekistan yang sering banget gencar-gencaran promosi wisata turisme, terutama wisata Islami di kota-kota Islam seperti Bukhara dan Samarkand. Ditambah tidak banyak pula tujuan penerbangan dari dan ke Tajikistan ini. Harganya pun gak murah kalau ambil penerbangan dari dan ke Tajikistan. Aku sendiri menjumpai banyak sekali orang-orang yang ke Tajikistan ini mesti ke Uzbekistan terlebih dahulu untuk pergi ke bandara di Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Harganya bisa jauh lebih murah. Sementara itu, aku sendiri pergi ke Tajikistan ini dengan ambil penerbangan dari Almaty, Kazakhstan. Dalam kesempatan lain, aku diajakin keliling di pusat kota ibu kota Dushanbe sambil pergi ke pasar tradisional terbesar di Dushanbe. Sepanjang pengamatanku, trotoar di Dushanbe jalannya lebar-lebar, ramah buat pejalan kaki, terpelihara dengan baik, dihiasi dengan pohon-pohonnya yang hijau dan bersih terawat. Aku pun tidak melihat perkampungan ataupun perumahan liar yang biasanya disebut sebagai slum area. Hai, aku sekarang lagi di Dushanbe di Tajikistan, lagi di pasar tradisional sama temanku orang Tajikistan. Привет. Это сейчас мы где находится? Рынок Мехлон. Рынок Мергон. Это таджик язык. Давайте сейчас посмотрим это рынок. Yuk kita lihat pasar di Tajikistan ya, di Dushanbe. Selamat datang di Pasar Mergon, Dushanbe. Bukan traveler sejati namanya kalau tidak menyempatkan diri untuk belusukan ke pasar tradisional. Aku hampir selalu mengunjungi pasar-pasar tradisional setiap kali aku menginjakkan kakiku di negeri lain. Sebab dari pandanganku, inilah realita kehidupan sesungguhnya rakyat-rakyat biasa pada umumnya di negeri lain. Bukan hanya kehidupan glamor seperti di dalam romansa, film-film drama. Aku mencoba mampir sebentar untuk membeli 2 pasang kaos kaki di sini. Murah meriah, kurang lebih $1 dapat 2 pasang. Di Tajikistan, aku menggunakan bahasa Rusia untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Bahasa Rusia adalah bahasa kedua di Tajikistan setelah bahasa Tajik. Jadi hampir semua orang di Tajikistan bisa berbahasa Rusia. Cuma aksen bahasa Rusia orang-orang Tajik ini adalah yang paling aneh di Asia Tengah. Bahasa nasional adalah bahasa Tajik yang mana mirip dengan bahasa Persia alias Farsi seperti Iran dan Afghanistan. Kalau Iran dan Afghanistan menggunakan alfabet tulisan Arab, Tajikistan menggunakan alfabet tulisan Sirilik seperti Rusia. Penjualnya ramah banget, ngajakin aku ngobrol terus. Ya wajar sih, menjadi orang yang paling beda sendiri kan biasa membuat orang-orang lain jadi penasaran kan? Tidak hanya tokoh-tokoh masyarakat ataupun presiden kita yang doyan banget belusukan ke pasar. Entah tujuannya untuk pencitraan atau apalah. Aku sendiri pun doyan banget belusukan ke pasar. Kalau aku sih karena rasa keingintahuanku yang tinggi tentang seperti apa sih realita kehidupan di luar negeri dari sudut pandang belusukan pasar. Ini adalah pasarnya ya di Dushanbe, Tajikistan. Ini dekat sama center ya. Ini tadi kesini dari hostel ke sini aku naik busnya murah banget, cuma 1,8. Kurang lebih berapa ya? 3.000 aja, murah banget. Tapi uniknya di sini pasar tradisional itu terletak di bangunan yang kalau dari luar itu kayak mall yang bagus gitu. Ternyata dalamnya tradisional banget. Kebanyakan pasar-pasar tradisional di luar negeri yang aku kunjungi seringkali baunya kurang sedap dan berantakan, terutama di negeri-negeri berkembang. Tapi pasar Mergon ini cukup bersih dan tertata rapi loh.
Aku pun tidak mencium bau pasar yang kurang sedap. Padahal aku berkunjung ke sini di musim panas yang tahu sendirilah ya, biasanya tersengat bau asam dari bawah ketek. Ada kayak bumbu-bumbu. Nah, kalau ini bumbu-bumbu, kalau yang nah ini buah-buahan di situ. Nah, terus apa lagi? Ada buah-buahan, sayur-sayuran, berpasta tradisional di Dusan Tajikistan. Ditemenin sama temen aku. Kak Zobat Ishoras Tebia. Amir, Amir, itu tuh Jijis Indonesia. Dah, Indonesia tuh Jijis Amir. Namanya Amir. Nah, si Amir. Waalaikumsalam, Amir. Aku bilang namanya Amir. Amir itu kan juga ada di Indonesia gitu. Yaudah, lanjut lagi. Udah si Jasmine dong. Nah, oh liftnya nggak bisa. Pecimun nih rabotain eta. Wih. Slow malsa. Ada berapa lantai? 1, 2, 3. 3 lantai aja. Eta ada сколько работает? Когда начинается и закрыт? Во сколько время? 8 утром откроется, 9 закроется. 8 утра. Pasar yang buka setiap harinya ini gede banget sih, sampai 3 lantai. Di lantai 3 tersedia restoran-restoran yang menjual masakan khas Tajikistan. Просто вода. Obi, baik tadi? Lalu apa sih keunikan yang membedakan pasar Mergon dengan pasar-pasar lainnya, terutama di Asia Tengah? Yang pertama adalah pasar ini sangat kental dengan karakteristik dan budaya lokal Tajikistan. Jadi lebih fokus pada produk-produk lokal, tidak hanya sayuran-sayuran segar, buah-buahan, rempah, makanan lokal. Produk-produk hasil kerajinan pun juga dijual di sini. Membeli produk-produk hasil pertanian di sini tentunya lebih segar karena langsung berasal dari petani lokal. Kita tradisional dress dah. Adalah pakaian tradisional di Tajikistan buat cewek. Arsitektur Tajikistan gitu. Nama pasar Mergon awalnya terinspirasi dari Festival Mergon, yaitu festival tradisional kuno yang sangat penting di Asia Tengah, yang sesuai dengan namanya yaitu sebagai pusat perdagangan yang menyediakan beragam barang dan produk makanan segar. Selain itu, pedagang di pasar Mergon memang terkenal ramah dan sering berbincang dengan pembeli. Haraso. Panas di sini nggak ada AC-nya. Hari ini aja di Tajikistan 37 derajat. Panas banget. Nggak tahan sama panasnya, jadi aku turun dulu keluar. Eta Zarka, eta сколько месяц тут в Таджикистане? Начинается от марта. Марта, уже Зарка, Марта. Зарка. Окей, хорошо, сейчас мы пойдем в торговый центр, в mall. Dari pasar Mergon sekitar 2 kilometeran aku lanjut berjalan kaki untuk menuju mall. Ada iPhone. Wah, aku melihat menara Eiffel palsu di sebelah mall. Bentuknya lebih kecil daripada menara Eiffel asli di Paris, Prancis. Ternyata ada beberapa negara di dunia ya yang punya replika dari menara Eiffel, yang salah satunya ada di ibu kota Dushanbe, Tajikistan. Gak tahu apa maksud utama dibangun Eiffel replika di Tajikistan. Kalau menurutku sih mungkin dibangun sebagai simbol keinginan Tajikistan untuk memadukan unsur tradisional dan modern dan sebagai objek wisata buat turis. Tapi kenapa sih ya kok Menara Eiffel? Keingat dulunya waktu aku jalan-jalan di Paris, banyak banget turis di kawasan Menara Eiffel Paris. Tapi saat foto-foto atau ambil video di sini, kok cuma aku ya yang foto-foto di sini? Hari sudah petang menjadi malam di negeri yang disebut sebagai negeri termiskin se-Asia Tengah ini. Jika dilihat dari pendapatan per kapitanya, Tajikistan ini sejajar dengan Nepal, Ethiopia, Zambia, Tanzania. Ironisnya kok di bawah Nepal sih? Dari pengalaman travelingku langsung di negeri tersebut, kondisi Tajikistan masih lebih baik. Apalagi di bawah Nepal. Jauh banget. Jauh mendingan di Tajikistan daripada di Nepal. Akan tetapi kalau berbicara yang paling miskin, dari informasi baik dari media maupun informasi yang aku dapat di Moskow, memang sepertinya benar jika Tajikistan ini memang negeri termiskin se-Asia Tengah. Tidak hanya paling miskin di Asia Tengah aja, tetapi juga paling miskin di antara 15 negeri pecahan Uni Soviet. Salah satu penyebabnya adalah Tajikistan pernah terjerumus dalam perang saudara selama 5 tahunan setelah memerdekakan diri dari Uni Soviet dan perang berakhir pada 1997. Hingga 50.000 orang tewas dan lebih dari 10% orang-orang Tajikistan melarikan diri ke negeri lain. Sejak saat itu, kondisi ekonomi di Tajikistan tidak benar-benar sehat dan masih banyak kemiskinan.
Ini saat ini jam 7 malam di Dushanbe, Tajikistan. Eta center dah. Lihat iso. Oh, aku pikir ini udah di center, tapi ternyata belum di center. Lumayan cakep ternyata. Sekarang suhunya udah nggak sepanas kayak tadi. Di belakangku ada Turkish restoran. Wah, oke juga kotanya. Hampir setengah dari PDB Tajikistan dihasilkan dari pekerja migran di luar negeri, terutama di Rusia. Memang benar sih, aku sendiri melihat banyak banget warga Tajikistan yang merantau bekerja dan mengandungkan ekonomi di Rusia. Khususnya banyak sekali orang-orang Tajikistan yang berjualan shawarma di Rusia. Tapi ngomong-ngomong, shawarma buatan orang Tajikistan enak banget loh. Kendati pun menjadi paling miskin di negeri bekas Uni Soviet, kondisi Tajikistan masih lebih baik daripada negeri-negeri yang disebut miskin di Afrika. Walau tidak ada metro atau subway di Tajikistan, tetapi fasilitas infrastruktur dan sarana transportasi Tajikistan sudah cukup memadai. Yang tidak kalah penting, di Tajikistan lebih aman daripada mayoritas negeri-negeri berkembang lainnya. Ngomong-ngomong, dikarenakan wajahku yang berbeda dari Tajik adalah panggilan untuk orang Tajikistan. Aku sering banget diliatin orang-orang di sini. Gak cewek, gak cowok, sering banget deh diliatin di sini. Ada satu momen nih yang gak sengaja pas banget nih terekam kamera. Ya kayak gitu deh salah satu contohnya. Jadi kalau kalian terobsesi mau jadi pusat perhatian, coba aja datang ke Tajikistan. Kadang aku malu sendiri sih kalau di jalan diliatin gitu. Malah pernah suatu saat aku sedang berjalan di trotoar, tiba-tiba ada cowok naik mobil, berhenti untuk menyapa terus minta masuk ke dalam mobilnya. Mobilnya kece pula. Naik BMW seri terbaru bre. Tapi ya nggak maulah bre, takut diculik. Ini adalah senternya di Dushanbe, Tajikistan. Pusat kotanya di sini ya, di Tajikistan. Gemerlap juga ini. Lampu-lampunya cakep ya di sana. Tenang dan cakep juga ya ternyata ibu kotanya Tajikistan. Not bad. Rapi dan bersih juga. Tuh kan bersih. Seperti halnya negeri-negeri di Asia Tengah ataupun di bekas Uni Soviet pada umumnya, kotanya bersih dengan jalanannya yang lebar, trotoar pejalan kaki yang luas, dan tamannya yang besar. Trotoar buat jalan kakinya pun juga gede. Bangunan dan arsitekturnya memang masih kental dengan warisan Soviet. Tetapi pemandangan di jalanannya, terutama lampu-lampu jalanannya yang khas dengan corak Tajikistan. Jadi ya memang perpaduan antara arsitektur Soviet dengan arsitektur Tajik. Kalau aku bandingkan dengan Bishkek, Kirgistan, masih cakupan Dushanbe. Lebih berkelap-kelip di sini kotanya. Gak rame ya ibu kotanya, agak sepi. Tahun 2024 penduduk di Dushanbe memang hanya 1 jutaan aja. Sementara populasi Tajikistan ada 10 jutaan jiwa. Dengan tatanan kota seperti ini, kayaknya nggak masuk banget deh jika Tajikistan disebut sebagai negeri menengah ke bawah, apalagi negeri miskin. Karena ini udah mirip seperti negara maju sih. Tapi kalau dibilang negeri termiskin di Asia Tengah atau negeri paling miskin di bekas Uni Soviet, ya masuk sih, tapi bukan di kalangan dunia. Kali ini aku sudah memasuki kawasan pusat ibu kota Dushanbe. Selamat datang di titik poin pusat ibu kota Tajikistan, Dushanbe. Mayoritas penduduk Tajikistan adalah orang-orang Tajik, lebih dari 85% populasinya. Yang kedua adalah etnis Uzbekistan, kemudian disusul oleh etnis Kirgistan, Rusia, dan sisanya orang-orang asing. Jadi ya memang tidak begitu banyak orang-orang asing di Tajikistan, ditambah tidak terlalu banyak turis yang berkunjung ke Tajikistan. Ngomong-ngomong, Dushanbe artinya adalah Senin yang diserap dari bahasa Persia. Sebelum menjadi kota dengan nama Dushanbe, dulunya kota ini sebagai desa kecil yang bernama Pasar Senin. Di Pasar Senin itulah dulunya orang-orang berkumpul untuk membeli dan menjual barang dagangan. Kalau keinget Pasar Senin, jadi keinget sama Pasar Senin di Jakarta ya. Bayangin aja, Pasar Senin yang saking ramainya dan menjadi vital perekonomian, terus berubah menjadi ibu kota. Ya begitulah asal-usul ibu kota Tajikistan yang awalnya bermetaforsa dari Pasar Senin. Sejalan dengan waktu, Pasar Senin memiliki peran penting dalam perekonomian desa yang terus berkembang hingga menjadi ibu kota Tajikistan pada tahun 1929. Jadi Dushanbe termasuk ibu kota yang relatif baru ya.
Satu lagi yang membuatku terkejut di sini adalah meskipun termasuk negeri kelas menengah ke bawah dan termiskin di bekas Uni Soviet, banyak banget mobil-mobil mewah berkeliaran di Tajikistan. Herannya banyak sekali mobil Lexus di sini. Kalau di Indonesia mobil sejuta umatnya adalah Avanza, di sini pakai Lexus, bre. Aku pun pernah bertanya ke salah satu kenalanku orang polisi Tajikistan, katanya mobil-mobil di Tajikistan harganya cukup terjangkau dan biaya pajak impornya kecil. Jadi untuk membeli mobil mewah harganya tidak terlalu mahal seperti di Indonesia. Ada banyak sekali air mancur di negeri yang terkurung daratan ini, terutama di ibu kotanya, Dushanbe. Ya pantas sih kalau Dushanbe pun juga menyandang julukan ibu kota air mancur. Karena memang banyak banget air mancur di sini. Ini mengingatkanku dengan negeri pecahan Uni Soviet lainnya yaitu Armenia. Sama-sama punya air mancur yang berjoget, yang dihiasi dengan cahaya lampunya yang berwarna-warni beserta musiknya. Tapi kalau untuk joget air mancurnya sih masih lebih cantikan di Armenia sih. Sorry ya Dushanbe. Air mancur seperti ini memang bagus dan bermanfaat banget sih buat Tajikistan yang sebagian besar beriklim panas dan kering, terutama pada saat musim panas seperti ini. Adanya air mancur seperti ini membantu menyejukkan udara di ruang publik dan memberikan kesegaran untuk masyarakatnya. Cie. Jadi di belakangku ini ada bangunan yang biasanya ini dipakai untuk konferensi ya. Kita sebelah ke bangunannya sih. Ada air mancurnya. Ini bangunannya dekat ya sama city center, jadi kesini gampang karena dekat sama city center. Сталин дал нашу территорию Узбекистану. Terakhir, untuk tips traveling di Tajikistan, yang pertama, Dushanbe ini nggak terlalu besar sih. Mungkin kalaupun jalan-jalan full time, 2 harian aja udah cukup sih kalau mau berkunjung ke sini. Yang kedua, rata-rata pergi ke Tajikistan memang mahal jika ambil penerbangan langsung. Opsi yang paling hemat ongkos bisa pergi dulu ke Uzbekistan, lalu disambung dari jalur darat dengan naik taksi. Murah meriah dan gampang. Kalau aku sendiri, aku pergi ke Tajikistan dengan ambil penerbangan dari Almaty, Kazakhstan ke Dushanbe. Terbang kurang dari 2 jam, harga tiketnya standar sih, antara 100 sampai 150-an US dollar. Yang ketiga, di sini berhubung tidak semuanya menerima pembayaran pakai kartu, jadi harus siap sedia bawa cash. Seperti misalnya naik taksi ataupun transportasi umum. Tidak ada taksi online di Tajikistan. Tapi tidak perlu khawatir karena taksi umum sangat mudah didapatkan saking banyaknya taksi umum yang berlalu lalang di jalanan. Atau juga bisa dengan menelpon layanan taksi. Harga taksi di sini cukup terjangkau, harganya menggunakan odometer, jadi nggak perlu takut untuk di-scam. Dan juga jangan percaya sama taksi yang bukan taksi formal. Yang keempat, pusat perbelanjaan seperti mall di Tajikistan itu jelek-jelek. Jadi nggak cocok buat nge-mall di sini. Yang kelima, di Tajikistan memang jarang yang bisa berbicara bahasa Inggris. Mereka menggunakan bahasa Tajik yang serupa mirip dengan bahasa Persia Iran ataupun Afghanistan. Aku sendiri menggunakan bahasa Rusia yang mana bahasa Rusia adalah bahasa kedua di Tajikistan. Yang keenam, berpakaian yang sopan, jangan berpakaian terlalu terbuka. Lebih dari 90% orang-orang Tajik beragama Islam, tapi Tajikistan adalah negeri sekuler ya, bukan negeri muslim. Tidak umum jika cewek menggunakan rok mini atau berpakaian terbuka di sini. Yang ketujuh, Tajikistan punya 4 musim. Adapun musim panas berlangsung sekitar dari bulan Maret hingga Oktober. Bulan Juni, Juli, Agustus adalah yang panas-panasnya. Sebagian besar iklimnya kering banget. Walaupun begitu, Tajikistan pun juga punya musim dingin yang bersalju. Yang terakhir, cowok-cowok Tajikistan lebih agresif, kasar, dan serem sih dibandingkan dengan cowok-cowok di Asia Tengah lainnya. Jadi hati-hati ya. Nggak tahu patungnya siapa nih. Sebagai penutup, ya beginilah Tajikistan yang katanya paling miskin se-Asia Tengah ataupun di antara bekas negeri-negeri Uni Soviet.
Tapi walaupun begitu, kehidupan di dalam negerinya cukup layak, infrastrukturnya bagus, jalanan bagus, tidak ada slum area atau perkampungan kumuh, rapi, bersih, tatanan kota terstruktur, tidak semiskin seperti negeri-negeri miskin di benua Afrika yang pernah aku kunjungi. Terima kasih udah nonton. Bye. Cakep banget ya.